Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Cipta Wahyu Marwana, MPM 19130124 Program Studi Pendidikan Biologi, Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan salah satu kingdom ataupun makhluk hidup, yaitu fungi, atau yang dikenal masyarakat umum dengan sebutan jamur. Oke, langsung saja. Ciri-ciri umum dari fungi yaitu yang pertama, fungi termasuk organisme eukariotik. Fungi disebut organisme eukariotik karena memiliki membran inti ataupun membran nukleolus. Yang kedua, fungi memiliki dinding sel yang tersusun dari zat kitin. Berbeda dengan tumbuhan ataupun dengan bakteri, yang mana pada tumbuhan dinding selnya tersusun dari selulosa, sedangkan pada bakteri disusun oleh peptidoglikan. Yang ketiga, fungi tidak memiliki klorofil. Itulah mengapa warna fungi tidak pernah ditemukan dengan warna hijau. Yang keempat, jamur ini atau fungi bersifat heterotrof. Jadi, karena tidak memiliki klorofil, tentunya fungi ini tidak melakukan proses fotosintesis, yang mana proses fotosintesis ini berlangsung untuk terbentuknya glukosa ataupun makanan yang digunakan oleh tumbuhan pada umumnya untuk melakukan segala aktivitasnya seperti itu. Jadi si jamur atau fungi ini memperoleh makanannya berdasarkan 3 bentuk. Yang pertama saprofit, parasit, dan mutual. Yang kelima, tubuhnya ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Tentunya jika tubuh fungi ini uniseluler, artinya jamur itu tidak bisa dilihat dengan mata. Tentunya jamur yang bersifat uniseluler ini bersifat mikroskopis ataupun dapat diamati menggunakan mikroskop. Selanjutnya yang itu multiseluler. Adapun jamur multiseluler ini maksudnya adalah terdiri dari banyak sel ataupun lebih dari satu sel. Jadi jamur yang bersifat multiseluler ini kebanyakan dapat dilihat oleh mata ataupun bersifat makroskopis. Yang keenam, reproduksi secara aseksual dan seksual. Yang ketujuh, berhabitat di tempat yang lembab. Oke, klasifikasi fungi. Berdasarkan klasifikasinya, fungi dibagi menjadi 4, yaitu Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina. Yang pertama yaitu Zygomycotina. Ciri-ciri dari Zygomycotina: yang pertama, hidup di tempat-tempat lembab. Yang kedua, membentuk spora istirahat berdinding tebal atau zygospora. Yang ketiga, memiliki hifa bercabang-cabang dan tidak bersekat atau zoonocytic. Yang keempat, umumnya mempunyai rizoid yang berguna untuk melekat pada substrat. Jadi, Zygomycotina ini termasuk ke dalam fungi yang berukuran mikroskopis. Pada umumnya Zygomycotina ini anggotanya adalah makhluk-makhluk atau fungi yang bersifat mikroskopis ataupun dapat diamati menggunakan mikroskop. Contoh dari Zygomycotina dalam penerapan sehari-harinya yaitu jamur yang digunakan pada tempe. Jamur yang digunakan pada tempe itu bernama Rhizopus oligosporus atau Rhizopus oryzae. Yang kedua yaitu Ascomycotina. Ciri-ciri dari Ascomycotina: yang pertama, memiliki hifa bersekat dan berinti banyak. Yang kedua, struktur tubuhnya ada yang uniseluler dan multiseluler. Yang ketiga, cara hidup ada yang saprofit dan parasit. Yang keempat, menghasilkan spora dalam askus ataupun askospora. Askospora ini termasuk dalam reproduksi seksual. Khusus untuk sporanya disebut askospora pada Ascomycotina ini. Yang ketiga, Basidiomycotina. Nah, untuk anggota Basidiomycotina ini memiliki ciri khas yaitu tubuh buahnya berbentuk payung. Bisa teman-teman lihat bahwasanya
Bentuknya ini menyerupai payung. Untuk ciri-cirinya yaitu struktur tubuh multiseluler, artinya kebanyakan anggota dari Basidiomycotina ini jamurnya bisa dilihat dengan mata, tidak menggunakan mikroskop pun kita bisa melihatnya. Yang kedua, memiliki hifa bersekat. Yang ketiga, cara hidup saprofit dan parasit. Dan yang keempat, mempunyai badan buah atau basidiokarp. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu Deuteromycotina. Jadi Deuteromycotina ini adalah jamur-jamur atau fungi yang bersifat mikroskopis, kebanyakan dan pada umumnya seperti itu. Untuk ciri-cirinya, yang pertama memiliki hifa bersekat dan dinding selnya dari zat kitin. Yang kedua, jarang membentuk tubuh buah dan berukuran mikroskopis seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yang keempat, hidup sebagai saprofit atau parasit. Dan yang keempat, reproduksi seksualnya belum diketahui. Jadi, untuk semua anggota fungi yang reproduksi seksualnya belum diketahui itu termasuk dalam Deuteromycotina. Adapun contoh dari Deuteromycotina yaitu Deuteromycotina yang berbentuk parasit yaitu panu. Nah, penyebab panu itu nama funginya adalah Tinea versicolor. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Saya Ciptaul Marwana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.